Walhasilu, kesimpulan dari yang kemarin kita ulangi sedikit lagi, bahwasanya kalau umpama yang kemarin hari-hari yang memang pantrangan lah bahasa kita mungkin yang disebutkan begitu banyak tanggal hari, kalau kita ngadain perjalanan atau pernikahan atau mungkin ada hajat yang memang sangat dibutuhkan. Jadi kesimpulannya, kalau memang kita antawakkiya arbi'i ala wajid tairah, kalau memang kita menghindari hari Rebo tapi karena ala wajid tairah, karena kita berburuk sangka daripada itu hari, atau wazanna itiqadal munajjimina atau sangkaan kuat akan etikat orang-orang munajjimina ahli nujum, haramun syadidun, itu sangat diharamkan. Artinya begini, kalau memang hari Rebo kan kemarin pantrangan istilahnya, tapi kalau kita menghindar hari Rebo itu memang tujuannya kita berburuk sangka dari hari itu, hari Rebo itu kita berburuk sangka dengan hari Rebo itu, atau mungkin kabar dari orang hari nujum yang hitung-hitungan itu kita punya prasangka apa yang diucapkan oleh ahli nujum itu memang benar, umpama begitu kesimpulannya, maka itu hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau umpama hari Rebo kita lakuin aja idil ayam kulluha, bahwasanya hari itu semua adalah lillah, punya Allah. La tadurru, tidaklah bisa membuat madarat itu hari, wala tanpa bidatiha, dan juga tidak bisa membuat manfaat itu hari. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita menghindar hari Rebo? Tetap menghindar, tapi wabidunil dari, bukan karena kita punya sangkaan buruk sama itu hari, ya, atau karena kita menganggap benar ucapan dukun, maka la dhaira fihi wala mahdur, nggak masalah. Menghindar hari Rebo yang penting nggak ada tujuan ke situ, ya hanya nggak mau aja gitu. Kenapa nggak ada Rebo? Ah, nggak mau aja. Tapi dalam hati itu nggak ada tujuan menghindar itu Rebo karena Rebo itu sial, atau umpama hari Rebo itu umpama bahaya, atau mungkin tadi karena ada pendapat ahli nujum kita anggap benar tentang masalah kemadaratan atau kemanfaatan itu hari Rebo, maka hukumnya haramun syadidun, hukumnya haram. Kalau hanya sekedar menghindar, nggak mau ngelakuin apapun hari Rebo, nggak ada tujuan tairah, buruk sangka kepada itu hari, atau menganggap benar ucapan ahli nujum, maka la dhaira, maka tidak tersesat, artinya nggak masalah. Wala mahdur, dan tidak diharapkan. Silakan. Kalau memang kita nggak mau ngelakuin Rebo, tujuannya memang ogah aja begitu. Iya, nggak ada dorongan dari sesuatu omongan yang enggak gitu. Kalau kita ngelakuin apapun hari apapun, kalau memang tadinya menghindar itu karena ada omongan yang enggak, itu juga tetap diharamin. Jadi kalau kesimpulan dari ucapan ini mungkin bukan hanya hari Rebo, apapun masalahnya, kalau memang entah itu waktu siang atau malam, pagi atau sore, karena kita membenarkan orang yang hanya sifatnya penebak-nebak gitu kayak ahli nujum, atau memang kita punya persangkaan buruk tentang waktu itu juga tetap diharamkan kalau ngambil kias dari sini. Kalau kita hanya nggak mau ngelakuin doang, toh gitu, nggak ada dorongan dari sangkaan kita yang buruk tentang waktu itu, atau ada ucapan orang yang mungkin kita percaya kemudian mengada-ngada dengan omongan itu, karena kita was-was daripada itu hal itu, maka itu nggak boleh juga tetap haram. Jadi intinya ya udah, kalau nggak mau ngelakuin ya jangan ngelakuin aja. Mancing nih umpama hari Sabtu, ya mancing aja, umpama ada yang ngomong air hitam atau gimana, dan tetap intinya mah jangan ada support dorongan dari hal-hal seperti itulah. Ya enjoy aja, santai aja, mau ya ogah gitu aja, jangan banyak alasan lah bahasanya. Kalau kita nih kadang-kadang begitu, banyak alasan.
Karena ada omongan yang enggak sehingga kita sugesti kita terbawa dengan ucapan tersebut sehingga kita enggak ngelakuin karena hal tersebut. Maka boleh jadi itu juga nggak boleh. Ya karena seakan-akan kita percaya sama itu atau kita takut sama waktu itu. Sore kayak jangan nih, sore jangan. Ya kalau ngambil kias dari sini, ini mungkin akhlak juga. Kita jangan sampai percaya dengan hal itu. Karena siapa? Al-yaum al-waktu kulhalillah. Hari itu semua punya Allah dan waktu juga punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita ngelakuin itu atau meninggalkan itu karena ada tasaum itu tasaum buruk sangka akan waktu itu. Karena kita takut kayaknya sialnya jam 5 sial di jam 5. Oh begitu. Sengaja makanin. Ya. Ini baru pulang. Ya. Kalau kiasnya kemari ya. Kalau kiasnya kemari. Idil ayam kullahillah. Jadi ingat setiap idil ayam karena hari atau waktu itu kulluha semuanya ajalalillah punya Allah la tudiru atau la taduru tidak bahaya wala tidak manfaat. Jadi semua manfaat madarat ya Allah yang punya. Jadi bukan waktu yang punya. Kalau waktu itu bisa membuat kita manfaat atau madarat ya berarti kita punya Tuhan dua kalau begitu ya. Tuhan waktu. Al-Nujum ngomong begini gitu, kemudian kita sugesti kita ke bawah mau hal-hal begitu. Makanya kita harus menghindar sama orang-orang seperti itu, harus menghindar. Kenapa? Takutnya sugesti kita bawah, ya tersupport dengan omongan itu. Ya biasa. Tinggal baca aja Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca aja itu. Kemudian lama taqar annahu ya'malu bid-du'ai fi misli ada. Sama kesimpulannya dengan masalah hadis-hadis doib. Ya, hadis-hadis yang kita anggap doib dalam masalah pengamalan seperti hal ini. Jadi wabi yajma'u baina qaulain yujma'u atau wabi yajma'u dengan sebab ini maka ada dua kaul pendapat yang dikumpulkan oleh pengarang. Wa qad qala fi nasihah. Jadi dua pendapat ini maksudnya dua kaul yang tadi ya. Kalau memang mau ngelakuin silakan, kagak ngelakuin silakan. Yang penting nggak ada sugesti kita tuh dengan hal-hal seperti itu. Kayaknya waktu jam 5 ini buat gue sial, jangan. Ya, itu. Wa qad qala fi nasihah. Dan Musani mengatakan dalam satu nasihat yaitu tentang masalah zakar ba'dul ulama, cerita tentang sebagian ulama menceritakan anak ba'dahum ada sebagian ulama ihtajama yaumal arbiyah bekam pada hari Rebo. Ada juga wafilah di yaumil sabti ada mengatakan juga hari Sabtu bekamnya. Walam yaltabit lima waradat min qauli sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan bekam ini tidak memperhatikan apa yang diberlakukan atau yang pernah diucapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya walaupun ini doi. Ya, bagaimana supaya kita terhindar dari hal-hal yang nggak ada akhlak lah bahasa tentang masalah hadis doi ini. Kata sebaliknya nama begitu, yaitu ucapan Nabi manih tajama, barang siapa yang berbekam kata Rasulullah. Arbi'a yaumal arbi'a hari Rebo. Wa riwayat sebagai riwayat yaum sabti hari Sabtu. Wa asabu baros. Kemudian orang tersebut terkena penyakit baros. Baros itu kemarin cacar, ya penyakit cacar. Maka fala yalumanna ila nafsah. Maka jangan sekali-kali dikala kita umpama melakukan itu kemudian terkena hal yang kita nggak ingin ya atau kena sial lah bahasanya. Maka jangan suka mencaci maki waktu atau hari itu. Sialan nih, gitu. Sialan hujan, gitu. Sialan aja panas, jangan. Bahkan setan kita nggak boleh caci maki setan. Iya nggak boleh. Sialan setan. Ya karena setan memang tugasnya godain. Jadi sialain. Berarti kalau setan kagak godain berarti dia ngelawan sama Allah. Emang diciptakan untuk menggoda.
Iya, artinya emang itu udah tugas dia. Menggoda itu memang tugas dia. Kita kesel, jangan salahkan setan, emang setan itu tugasnya. Salahkan diri kita, apa kita nggak siap, apa yang kita kurang siap, apa yang kita pasrah digoda begitu aja kan. Harus kita siap dong. Pas mau makanin godaan itu. Iya. Makan kagak makanin jangan ngomelin umpan. Itu kita makan sial di cacing kagak umpan sama cacing. Biasa aja. Ya, intinya dari ucapan ini kias banyak kalau kita kias nama kehidupan kita hari-hari. Ya, hobi-hobi kita gitu. Ya. Kucing salah. Ini mah segala umpan pakai sialin gitu. Nah, waktu disialin juga. Hujan aja nggak boleh kita sialin. Berkah itu. Ya, nggak boleh. Haram hukumnya. I'tibarun bi adami syah. Ya, karena melihat orang yang melakukan tersebut tidak ibrah, mengambil contoh daripada mereka menganggap, karena menganggap i'tibarun bi adami syah, karena menganggap hadis itu kurang sahih. Jadi gue lakuin aja hadis yang doib ini. Mungkin bahasanya seperti itu. Jadi nyepelein hadis doibnya. Gitu. Hadis doib ini. Kan kata Nabi kan tadi, barang siapa yang berbekam hari Rebo, satu riwayat hari Sabtu akan terkena penyakit cacar kan, baros. Nah, dia menganggap mungkin karena hadisnya kurang sahih dalam pikiran dan hatinya. Kemudian dia kena, maka dari itu terjadilah mereka orang tersebut yang berbekam tersebut kena penyakit cacar, sakit pokoknya. Baro'an Nabi, bermimpilah orang tersebut, ulama tersebut fil manam, pada mimpinya fasyaka ilai, ngadu sama Nabi. Faqala, Nabi tinggal jawab begini, alam yablugkal hadis, emang nggak sampai keterangan hadisku, kata Rasulullah, akan berbekam hari tersebut. Karena tadi dianggap apa dia jawab? Faqala ya Rasulullah ana lam yasih, karena hadisnya nggak sahih. Ngadunya begitu sama Rasul. Jadi dia itu intinya mungkin nyepelehin lah akan tingkat hadis doib itu. Maka amma yakfika, qala ya Rasulullah, apakah enggak cukup, kata Rasulullah, apa yang kau dengar dari hadisku tentang masalah berbekam hari itu. Maka qala ya Rasulullah bersabda, faqala ya Rasulullah, berkata lagi si ulama tersebut, ya Rasulullah, atubillah, dia tobat, sadar dirilah. Jadi hadis walaupun doib jangan suka kita nyepelehin. Jadi kan bahasanya. Jadi kalau diambil sama kias yang tadi, mau ngelakuin silakan, nggak ngelakuin silakan, tapi jangan mandang sesuatu hal yang bikin kita seperti kalau ini mungkin contohnya yang menyepelekan akan hadis doib ini, hadis doib. Maka dia taubat kepada Allah, padahal maka Rasulullah berdoa untuknya, maka falam yastaiqid ila wa qad zala ma bihi. Maka didoakan oleh Nabi sebelum dia bangun, sembuhlah dia dari penyakit itu, karena dia taubat. Jadi istilahnya hadis walaupun doib, ya kalau dipikir-pikir hadis doib kalau emangan itu nggak manfaat atau nggak berguna, mungkin kayak hadis taktikul kaul Imam Nawawi nggak bakal ngalang. Ya, hadis taktikul itu hadis doib, tapi dipakai karena dikarang oleh Imam Nawawi, ya kan, berarti kan ada pengaruh bahasanya, artinya nggak main-main baca hadis doib juga, gitu. Nanti ada batasan masalah hadis doib juga, ada batasan. Nanti di bawahnya ada bayang bagi ayama lebih mesti ada. Kalau bisa kita juga mengamalkan sesuatu itu harus seperti ini mindsetnya. Jangan ngasal. Artinya tadi kan ulama ini berbekam hari Rebo, ada keterangan hadis doib hari Rebo jangan berbekam, akan terkena yang namanya penyakit cacar. Kemudian karena dia punya anggapan tadi hadis lemah ini, begitu istilahnya, menyepelekan hadis lemah, hadis doib. Tadi kualat lah bahasanya, terkenalah dia penyakit itu. Maka kita diseharuskan mengamalkan itu seperti ini mindset kita. Wala yandur fi sihhati, jangan melihat sah atau doibnya ini hadis, doib atau sahihnya ini
hadis gitu. Artinya kalau kita mau berbekam jangan berpandangan begini, bisa doib ini keterangannya, jangan. Yang penting jangan ada bahasa begitu aja. Mau bekam silakan, mau enggak juga silakan gitu. Jangan jangan sampai ada hadis yang melarang jangan berbekam. Lebih abdulnya jangan hari itu, umpama hari yang lain aja, jangan hari Sabtu atau hari Sabtu. Kemudian kita lakuin, karena kita punya mesejnya begini, hadis tentang doib ini. Nah ini yang nggak dibolehin. Walat bahasa kalau kita mungkin walat. Maka masalah hadis gaib jangan melihat daripada sohehnya itu hadis atau doibnya. Sebab bila bibabi akam wa nawiyah. Sebab masalah kecuali dalam masalah hukum, fatwa dan seumpamanya. Kalau urusan fadilah hadis doib boleh kita pakai. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan dakhalal jannah, masuk surga, silakan kita pakai, kita amali baca la ilaha illallah. Lagi juga itu enggak dosa pahala, iya kan begitu bahasanya. Nanti kalau untuk mimbabil amaliyah, fadilah, utamaan amaliyah, hadis doib itu bisa kita gunain gitu, bisa kita pakai. Kecuali kalau dalam masalah untuk berfatwa, jangan. Kalau fatwa mah jangan pakai hadis doib, harus pakai hadis yang sahih atau hadis yang tinggi lah derajatnya. Hadis doib mah hanya untuk fadilah amal nggak masalah. Tapi ingat, doib juga jangan punya pikiran begini, doib ini. Nah, kadang-kadang kita lagi ngaji tangkul kaul nih, fadilah amal. Ini mas doib ini. Nah ini yang jadi masalah. Yang penting jangan ada begitu aja. Ya. Itu. Ya, tangkikul kaul itu salah satunya fadilah amal. Nah, ya, wa indah daruh la tawakkuf. Bahkan kalau umpama terjadi darurat juga la tawakkuf, nggak ada komentar, bahasanya ulama juga. Kiai pengarang juga nggak ada komentar. Artinya intinya mah jangan ada perkataan atau mindset kita berkata seperti itu aja. Ini doib ini, apa-apalah kita lakuin aja. Jangan ada bahasa doib ini, janganlah. Indah, selesai dalam masalah ini. Jadi kesimpulannya, mau ngelakuin hari-hari yang tadi memang dicegah dalam hadis-hadis memang dikatakan doib, ataupun kita nggak mau lakuin hari-hari itu umpama, silakan. Yang penting jangan ada perkataan dalam hati seperti itu, atau mensepelekan hadisnya, atau mensepelekan kaul ulamanya gitu. Apalagi kalau ada dorongan dari orang-orang yang gak jelas kayak ahli nujum. Ini lebih haram lagi, haram jadi hukumnya, dosa jadi itu menjadi hukumnya, bukan jadi masalah lagi, dosa juga. Ya, kemper juga dosa juga, baros juga dosa juga. Suma asyara ila mahu abdol fil bina bikauli. Masih kelanjutan tentang masalah bina. Ya, bina ini bisa kita katakan adalah perkawinan atau mungkin NP malam pertama. Syarat musonif nanti setelah ini baru tentang lebih intim lagi ke dalamnya setelah masalah ini. Suma asyara ila ma huwa afdal fil bina. Kemudian musonif bersyarat, artinya musonif akan menerangkan tentang masalah apa yang lebih afdal dalam masalah bina. Ya, yang lebih afdal artinya pangkat keutamaan, kita nyari keutamaannya lah. Jadi kalau bahasanya mungkin ada nilai lebih lah, selain daripada itu mengandung ibadah, juga ada nilai plusnya itu. Kan bicara anak ibadah, ya apa ya? Wa faddilan nagurata syarifa qad udilla fil ayami kul yaumul ahad. Wa faddilan, carilah oleh kamu keutamaan gurata syahri. Kapan bina itu keutamaannya? Di awal bulan, awal berarti tanggal 1 mungkin sampai tanggal 5 ya, masih awal bulan, atau mungkin minggu pertama. Faqad fuddila fil ayyam, dan benar telah dijadikan keutamaan dalam hari-hari, dalam masalah hari-hari awal bulan. Bahkan kul yaumul ahad juga termasuk hari Ahad. Nggak ada hari Minggu, hanya hari Ahad ya.
Jadi bina hari-hari cakep. Akhbar rahimahullah ta'ala berkata, menceritakan Syekh pengarang Qurratu Uyun, Syekh Maimun, Yamun, Ibnu Yamun. Kata beliau annal bina bahwasanya bina di awal syahri, awal bulan itu afdal, lebih utama min akhiri, daripada melakukannya itu di akhir bulan. Kenapa tujuannya? Lima yurja, karena ada harapan di situ, ada roja, ada harapan kuat bin najabatil waladil mukawwin inda ziyadatil qamar. Artinya harapan itu di sini pengharapannya mendapat kemuliaan daripada seorang anak yang memang nanti akan terlahir. Dari setiap tanggal 1 terus bertambah tanggal 2, di situ ada harapan sehingga bertambahnya waktu itu, semakin waktu itu bertambah, di situ ada harapan kemuliaan lah rasanya. Jadi ada harapan seperti itu. Ya karena mungkin awal dulu Jakarta start paling cakep ya, kalau pertengahan nanggungin ya kan, akhiran kayaknya udah kagak ngenakin gitu. Kan semangat itu biasanya di awal ya. Ibarat orang mancing, makin sore makin ngeselin. Iya kayak gitu mungkin, makin ngeselin. Wa kadzalika al-ghursu, begitu juga menanam. Jadi sama menanam juga, menanam apa ya. Ini menanam punan di sini, mungkin menanam padi apa, menanam bawang, menanam sayuran, itu lebih bagus awal bulan. Awal bulan. Ya. Tujuannya apa awal bulan itu lebih bagus dalam masalah tanaman, supaya yuntiju aksara min gargasi fi akhiri, karena ada tujuan supaya dalam berbuahnya ini lebih maksimal kalau kita nanam di awal bulan ya, karena mungkin perputaran alam ini pengaruh ya, artinya sinar matahari dari sinar bulannya juga akan tanaman itu pengaruh, mungkin seperti itu hitungannya, sehingga iya tentang masalah punan. Jadi bagus enggaknya punan itu nanti pengaruh dari makanya dibagusin itu awal bulan, sehingga nanti mungkin pengaruh daripada alam ini bisa memperbagus daripada itu hasil daripada punan yang kita tanam itu. Wal qurra bidami syahri wa ghairu awalu. Gura itu bahasanya awal. Gura itu kan kalau kata kita mah ini apa nih? Iya, jidat paling atas nih. Ya, gura itu, tapi di sini diartikan awal bulan. Wal jamu gurarun, misugur fatun gurafun. Wa gurarun salah sulahnya. Benar tadi awal bulan itu hitungannya 3, tanggal 1, tanggal 3 hari. Salah sulayal min awal syahri. 3 malam. Malam tanggal 1, malam tanggal 2, malam tanggal 3. Kalau pengen berbuat. Itu lebih bagus. Walau fil misbah, berkata juga dalam kitab Misbah, wa akhbara anal bina fi yaumil ahad afdal. Beliau juga mengatakan bina hari ahad itu lebih bagus. Hari ahad, bukan malam ahad, hari ahad. Afdal min syar'i ayyam, lebih utama daripada hari-hari yang lain. Sebab ini ada riwayatnya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mana? Yaitu Anna Allah Ta'ala Azza wa Jal ibtada fi khalqis sama wal ardi. Sebab hari itu Allah memperlihatkan ciptaannya, tentang ciptaan langit dan bumi hari-hari ya. Kemudian wasilah ditanya Rasulullah SAW, ditanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, faqala, dijawab oleh Sayyidina Ali, yaumul ghursin wal imarah. Hari-hari itu adalah hari menanam dan juga hari untuk meramaikan. Li'anna ta'ala ibtada'a, karena Allah memulai penciptaannya pada hari Ahad, yaitu khalaqad dunya, menciptakan dunia, khalaqad dunya wa imaratiha, menciptakan dunia dan juga keramaiannya, diramaikan dunia ini, ada gunung segala apa, gunung diramein.
Lakin alladhi alai aksarun, tetapi dari kaul ini kebanyakan ulama wawal asah mengatakan ini asah lebih sahih anna wa ta'ala ibtada'a khalqal alam yang sabt. Dan kata ulama kebanyakannya bahwasanya Allah, pendapat yang lain ya, pendapat kebanyakan ulama ini kan pendapatnya satu, pendapat daripada ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kalau yang lebih sahih bahwasanya Allah memperlihatkan mengawali ciptaannya alam itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Bal qala Suhaili, berkata juga Imam Suhaili fi Raudhul Anfas dalam kitab Raudhul Anfi, annahu lam yakul, bahwasanya beliau tidak mengatakan Allah memulai daripada penciptaan alam ini hari Ahad, tapi kebanyakan ulama pendapat dari Sabtu, kecuali Ibnu Jurer Panjuru. Wa mimma yustabu fil bina'i dan yaumul Jumat. Juga ulama beliau juga berpendapat ada yang lebih diistihabkan, lebih disunahkan juga dalam masalah ini, yaitu bina itu yaumul Jumat, hari Jumat. Faqad suila, pernah ditanya Sayyidina Ali Karmoja faqala, berkata tentang hari Jumat ini yaumun nikah. Jadi benar, nikah itu rupanya lebih afdol kalau terdapat di sini hari Jumat. Nikah itu. Dan hari Jumat itu juga wa khutbah, hari di mana khutbah, itu khutbah Jumat. Naka fi Adam. Sebab hari Jumat itu Nabi Adam nikah. Jadi hari Jumat itu Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa alaihissalam. Bahkan wa Yusuf alaihijulaikha. Bahkan Sayyidina Yusuf juga dengan Siti Julaikha. Bahkan wa Musa, Nabi Musa pun hari Jumat nikahnya dengan binti Syuaib alaihissalam. Dan juga wa Sulaiman, Nabi Sulaiman Bilqis dengan Ratu Bilqis. Juga kejadian nikahnya hari Jumat. Tabarukan kita di situ. Dan kebetulan yaumul Jumat itu Sayyidul Ayyam, rajanya hari wasaha alaihissalam, dan sah bahwasanya Rasulullah SAW juga nakah bi Khadijah, menikah Siti Khadijah pun sama kejadiannya hari Jumat. Bahkan wa Aisyah dan Siti Aisyah dengan Siti Khadijah, kejadian pernikahan Rasulullah pun sama hari Jumat. Dan alhamdulillah kebanyakan universitasnya kepake nih begini nih, Jumat pada kawin nih, pada nikah. Walimanya matahari Rebo, hari Jumat, hari ini, hari Minggu, hari Ahad, hari ada pada Sabtu. Faidatani, ada dua faidah. Al-ula, yang pertama, Ra'a Ulqamah, berkata Ulqamah bin Su'ad an Ahmad ibn Yahya marfu'an, hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi. Hadis marfu itu hadis paling tinggi itu tingkatannya, ya, paling baik, paling bagus karena langsung ke Nabi. Ya. Mana tawaktu isnai asyara yaman, hati-hatilah kamu akan 12 hari. 12 hari kita disuruh hati-hati. Kembali lagi tadi masalahnya ya, kalau ini hadis marfu, hadis yang langsung disadarkan kepada Rasulullah, ucapannya, kelakuannya, atau takrirnya Rasulullah SAW. Fisanah, dalam 1 tahun kita harus hati-hati akan 12 hari. Faina tadhabu bil amwal, karena hari ini biasanya hari yang mungkin dianggap sial, salah satunya suka hilang harta. Watahtikul astar, dan juga terbukanya aib, terbukanya celak-celak kehinaan-kehinaan pada diri kita. Fakulna, berkata, ma hiya ya Rasulullah, mana yang 12 hari ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Sani Asyara Muharram, tanggal 12 Muharram. 12 Muharram, hati-hati ya, boleh dipakai sama kita. Takut ada yang minta tanggal sama kita, nah, ngomongin dah nih ya, yang penting jangan dipesari aja. Ini hadis marfu. Kalau tadi hadis doib aja kita nggak boleh nganggap sebab ini apalagi hadis marfu.
Wasani yang terus yang kedua yaitu tanggal 12 Muharram. Kemudian wasani Asyura Jumat Sani tanggal 12 juga yaitu Jumat Sani. Kemudian wasani Asyura tanggal 12 juga Rajab bulan Rajab. Dan wasadisa wa isri 26 Sya'ban. Sana besok udah berpuasa. Ya. Wa arba'a wa isri 24 Ramadan, tanggal 24 Ramadan. Besok udah mau Syawal, udah mau lebaran. Orang bertakbiran terus berbuat lagi, ribet lagi urusannya. Wasani Syawal dan yang selanjutnya tanggal 2 Syawal. Masih lebaran. Orang masih pada keliling. Ya. Orang masih pada keliling juga berbuat. Wasamina Syara kemudian tanggal 18 Dzulqa'dah. Kemudian tanggal wasami Dzulhijjah tanggal 8 Dzulhijjah tanggal 8. Oh, udah bertakbiran itu mah. Asani dan kemudian itu tanggal-tanggal tadi ya, harus jauhi nama kita. Sekali lagi tanggal 12 Muharram, tanggal 12 Jumadil Tsani, tanggal 12 Rajab, tanggal 26 Sya'ban, tanggal 24 Ramadan, tanggal 2 Syawal, tanggal 8 Dzulqa'dah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Yang nunggurak itu. Catat. Ntar di rumah yang kepake nih. Yang nunggurak tuh. Pakai tetangga atau siapa minta pendapat nih kira-kira tanggal yang cakep tanggal apa nih? Tanggal apa aja yang penting 12 jangan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, akhraja Abu Ya'la an Ali bin Abbas marfu'an sama juga. Yaumus Sabti yaumul makar wal khadi'ah. Hari Sabtu itu rupanya hari makar dan hari khadi'ah. Tipu daya. Sabtu itu hari tipu daya dan memang Sabtu itu tenar dari Quran juga tafsir tentang masalah orang-orang Yahudi yang disulap oleh Allah. Jadi monyet dikalah melanggar apa yang diperintah oleh nabinya. Wa yaumul ahad yaumul ghosi. Adapun hari Minggu bagaimana hari Ahad? Hari Ahad itu yaumul ghosi. Hari di mana kita harus menanam wal bina dan berbuat. Cakep Minggu. Kemudian wa yaumul Senin, hari Senin. Apa Senin? Jamu safar. Waktunya ngojek. Nah, Senin itu waktunya kita berlalang buana. Ya, kita kalau mau kemana-mana Senin nih ambilnya. Ya musafar, wah tolabul rizki dan nyari duit. Nyari pendaringan hari Senin kalau mau nyari semangatnya hari Senin. Ngelamar kerja apa gitu ya? Ya. Gitu ya, hari jalan-jalan juga Senin. Wa yaumu Selasa, adapun hari Selasa yaumu hadidin wa ba'sin, hari yang sangat menakutkan kalau Selasa, menyeramkan. Ya. Bener kata orang ya. Takut. Hari Selasa. Jadi Selasa jangan kemana-mana. Wa yaumul arbi'a, adapun hari Rebo li akhdin wal ita, waktunya kita untuk berbagi dan meminta. Ya, intinya maksudnya berbagilah hari Rebo itu kalau pengen berbagi. Wa yaumul khamis, ada wa yaumul khamis, hari Kamis yaumut talabul hawais, waktunya kita nyari pendaringan. Hawais, nyari pangabutuh. Bahkan wadukhul ala sultan. Kalau memang waktunya kita pengen satu rahim nih ke pejabat, Kemis. Besok Kemis. ngasih proposal gitu. Kemis nih. Ya. Praktekin ini mengapa? Besok nih kita proposal nih ke lurah, hari Kemis berangkatnya. Pasti dia ada di kantor. Malam juga termasuk malam Kemisnya. Hari Kemis bukan amalnya, hari Kemis. Harinya. Ya, yaumul bukan Lailah, ya Kemis. Dari Kemis apa lagi? Sebelum asar. Kemudian wa yaumul Jumat, ada pun hari Jumat yaumul khutbah. Hari khutbah, buat nikah dan pernikahan. Ini hari-hari yang sudah jadi salah satu manfaat fadilah yang kita ambil dari masalah-masalah yang tadi. Ini tadi ya hari-hari itu. Dalam satu minggu itu berarti dari mulai Sabtu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ingat lagi nih, hari Senin waktunya kita jalan. Kalau mau kemana-mana Senin. Sabtu dulu, dari Sabtu. Oh, dari Sabtu dulu. Iya. Oh iya, Sabtu itu hari makar.
tipu daya. Enggak, cuma jangan mana-mana tahu kita tipu doang. Ya. Kemudian ini hari sialah. Wa yaumahat hari Ahad yaitu waktunya kita kalau pengen menanam atau pengen ya awal bina atau pengen ngubrak. Hari Ahad. Dan jangan mancing gitu. Adapun hari Senin itu yaum safar. Waktunya untuk nyaba. Dan mencari Rizki. Ojek Senin. Wa yaumul Selasa hari Selasa yaumul Qadiyah wal Bas ini hari yang mencekam lah, menakutkan. Dan hari Rebo wa yaumul Arbiyah li akhdil itu. Jika kita ingin memberi atau ingin mengambil. Ya umpama kita mau ngambil apa nih, sesuatu di mana gitu. Rebo jalannya. Komisi. Atau kita pengen ngasih sama siapa, kita mau ngasih apa sesuatu, Rebo. Oh, ngambil proposal itu Rabu, ngasihnya Kamis gitu. Ngasihnya Rebo, ntar hari Rebo lagi kita ngambil. Iya, ngasihnya Kamis. Ya. Wa yaumul Khamis, hari Kamis, waktunya kita nyari pendaringan, awais kebutuhan sandang pangan papan. Wadukhul dan juga dikala kita pengen nyaba ke sultan, wadukhul ala sultan. Kalau kita pengen nyaba ke RT, ke lurah, ke camat, dan sepangkat-pangkat lah. Nah, itu ada Rebo. Pengen ketemu Subianto, ada Rebo. Kamis kali. Kamis kali. Wa yaumul Jumat, hari Jumat, yaumul khutbah wa nikah, hari nikah. Nikahnya Jumat, dukhulnya Minggu. Cakep, bener nggak? Oh. Ya kan? Mendingan amat. Nikahnya nikah. Jumat, rameannya Sabtu, dukhulnya Minggu. Mantap. Cuman Sabtu itu yaumul hari sial juga itu tadi. Iya, hari-hari tipu daya. Satu Minggu diterangin nanti kalau diomongin. Jadi kalau kita pengen jangan Sabtu ngapa, hari makar itu jangan. Kalau bisa besok aja Minggu. Cakep. Ibu mau ngasih sama si Anu kapan ya kita jalannya? Rebo waktu kita ngasih. Kalau mobil komisi mah kapan aja dah. Kalau komisi mah sewaya-waya dah, 24 jam full. Yang penting tadi ya, awas. Kalau umpama ada hadis dai mengatakan hal ini dilarang, melakukan hari ini dilarang. Mau ngelakuin silakan, nggak ngelakuin silakan. Tapi kalau umpama pengen ngelakuin, umpama melanggar daripada perkataan itu, temen jangan ngomong gini. Ini mah doi ini udah kita lakuin aja. Nah, ini yang jadi bahaya. Dipelekan harus dai. Karena ulama juga menghormati hadis doi. Sebab banyak ulama mengarang kitab pakai hadis doi. Banyak keterangan dengan hadis doi. Tapi doi juga itu omongan Rasul. Walaupun ditilapin, bukan omong tukang beca atau omongan orang yang bukan sahabat siapa. Gitu. Kalau untuk fadilah kita pakai, tapi kalau buat fatwa jangan. Itu aja intinya. Hadis dhaif mah sampai situ ada batasannya. Nah itu udah keterangannya 12 dalam 1 tahun ada 12 hari yang 12 tanggal yang perlu kita dianjurkan untuk hati-hati. Dan dalam 1 minggu tadi udah terangin hari-harinya kapan kita harus berbuat. Apa yang harus kita lakuin hari ini. Makanya kalau pengen jalan nih kemana nih? Oh di kemana? Senin jalannya. Gitu. Sapa, yang sapa sebetulnya buat nyaba kemana nyaba. Ya, kalau buat nyari rezeki, ngojek sama Senin juga. Nah, kalau buat pengen ngasih atau pengen ngambil, Rebo. Mau ngasih atau mau ngambil? Ya. Rebo. Bagaimana Yusabul Sayyidina Ali dan ini juga keterangan yang diambil dari Sayyidina Ali. Jadi rupanya ini keterangan yang diambil dari kaul Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada tuh keterangan sairnya ada. Wa fil ahadil bina li anna fi tubdillahu fil khalqis sama wa fil isnain in safarta fi satarjiu bin najahi wasaro. Karena kalau hari Senin kata Sayyidina Ali ini kalau kita berjalan nyapa hari Senin, insya Allah baliknya itu akan membawa kesuksesan. Amin. Dan juga membawa kesejahteraan. Amin. Jadi Senin kita berangkat, pulangnya seorang penuh. Gitu. Wa itudil hijamata pasulasa. Tapi saati harkud dima. Wa in surban mra'in wa yawma dawa fa ni'mal yaumul arbiyah wa fi yaumil khamis qada'u hajin dan hari Kamis tadi qada hajin fa inna Allah ya'dunu bil qada' wa fil jum'ati tajwiju wa urus tawalladzatul rijali ma'an nisa wa hadzal ilmu la yahwihi ila nabiyyin aw wasil anbiya. Jadi intinya ini akur dengan ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi itu. Nah, nanti selanjutnya baru nih tentang walimah. Ramean.
ramen juga kita harus ngerti apa etika-etikanya, atau mungkin bahasanya kita harus paham lah walimah itu harus seperti apa yang berakhlak, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Nanti di sini ada walimah. Rupanya juga nanti walimah yang diharamin juga. Ada nanti walimah diharamin. Hukumnya haram walimah. Jadi mungkin kalaupun dilakukan jadi walimahnya nggak berkah. Ya, sial bahasanya. Duit sekotak hilang. Ada tuyul katanya. Kemungkinan seperti itu. Artinya dalam masalah walimah pun kita dianjur di sini diajarkan. Ya, batas sebagaimana walimah yang memang mendapat atau yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita melakukan bina setelah nikah Jumat, kemudian hari Minggu umpama kita pengen walimahan, harus diatur juga, harus ngerti. Jangan sampai kita nih walimah, hampir mayoritas di kampung kita ini nggak di mana-mana nih untuk daerah kita. Walimah itu adat jadinya. Jadi walimah itu jadi pada ngikut adat. Kebanyakan semua mindset orang tua tuh mandangnya ke adat, nggak pernah mandang ke agama. Padahal kita orang Islam, utamakan agama. Harus utamakan agama, apa juga. Agama dulu harus ke adat. Jangan adat dulu baru ke agama. Adat, agama dulu utamain. Supaya nggak bentrok dengan agama. Hampir macam begitu kita. Nih di kampung kita orang ngadain walimah itu kebanyakan mandangnya ke adat, ke bawahnya ke adat. Itu. Kadang adat jadi genunggu. Iya, apalagi adatnya adat jadul lagi, pakai sesajen segala. Lebih bahaya lagi. Jadi ada batasan dalam walimah. Yang adat ngomel kalau gitu mah ya. Nanti juga ada walimah yang nggak dilarang, yang dilarang sama Rasulullah, nggak boleh ngadain walimah. Kalau memang ada tujuan unsur-unsur nanti di sini yang akan terangkan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tauban taghsil likulli awbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم صلى وسلم ربي عليها دل أبي وآله وصحبه عداد التصص به
walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil